Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang berbunyi kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamsan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'aliman atau orang yang belajar, au mustami'an atau orang yang mendengar, au muhibban atau orang yang mencintai, falatakun maka janganlah menjadi khomisan yang kelima, fatahlik maka kamu akan celaka. Jadi kalau dari hadis ini selayaknya kita urutannya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi kalau kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Yang berilmu ini mengajar, ini yang paling tinggi. Kemudian au muta'aliman atau yang belajar. Nah, kalau urutan dari bawah itu au muhibban, yang pertama adalah mencintai. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk yang pertama itu mencintai dulu. Kalau sudah mencintai maka mau mendengarkan, mustami'an. Mesti apapun itu kita rasakan gitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah nggak suka sama sesuatu, mesti mendengar saja sudah tidak mau. Nah ini, jadi kalau mau mendapatkan ilmu, kalau mau menjadi yang tertinggi yaitu pengajar atau yang punya ilmu gitu, dimulai dari mencintai dulu. Nah, mencintai, kemudian mendengarkan, kemudian yang ketiga itu belajar, baru yang terakhir menjadi pengajar atau pembimbing atau orang yang sudah berilmu. Wala takun khomisan fatahlik, maka jangan menjadi yang kelima. Kalau jadi yang kelima itu berarti tidak mau melaksanakan yang empat ini tadi, yaitu tidak mau mendengarkan, tidak mau mencintai, tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar, kemudian tidak mau menjadi pengajar. Nah, maka akan menjadi celaka. Fatahlik, maka kamu akan menjadi celaka. Nah, kalau sudah mencintai, mendengarkan, baru mau belajar, kemudian menjadi pengajar. Nah, kita alhamdulillah karena sudah dewasa menjadi berusaha untuk menjadi yang pertama, yang ke-1, yaitu pengajar. Nah, proses menjadi pengajar ini juga itu tadi harus melewati sebelum menjadi pertama berarti harus melewati 3. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah menjadi pengajar, maka kita wajib menjadi pengajar yang profesional. Profesional itu dalam artinya agama, dalam hal agama tidak hanya melaksanakan tugas saja, tetapi mencintai apa yang menjadi tugas kita. Mencintai berarti memahami, kemudian mendarah daging begitu ya. Nah, meniatkan apa yang kita laksanakan ini bagian dari ibadah, sebagaimana apa yang tercantum dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi apapun yang kita laksanakan itu kita niatkan untuk beribadah. Nah, karena kita beribadah, maka kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita sudah bertanggung jawab, kalau kita sudah sungguh-sungguh, insya Allah akan mengganti apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan itu dengan rezeki yang barokah. Barokah bukan berarti banyaknya nilai materi begitu.
Karena tingkat keberkahan seseorang itu tidak dinilai dari materi yang didapat. Keberkahan itu jiwa yang tenang, keluarga yang tidak neko-neko, itu adalah bagian dari keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Jika kita niatkan, sekali lagi niat kita ibadah, kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan sekolah kepada kita, yang sudah diniatkan tanggung jawabnya untuk kita, maka kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan niat ibadah karena Allah. Insya Allah itu akan berimbas kepada kehidupan kita dan keluarga kita. Insya Allah itu kita yakini itu. Jadi anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat, keluarga yang mudah diatur dalam hal agama, nah itu adalah bagian dari keberkahan kita. Banyak orang di luar sana yang memiliki harta yang banyak, akhirnya bingung hartanya mau dibawa kemana. Akhirnya dipakai apa? Dipakai narkoba. Saat ini berusaha untuk mencari barokah itu dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi tanggung jawab kita laksanakan. Kalau kedisiplinan kita mari kita tingkatkan. Dan kedisiplinan ini, tanggung jawab ini tidak tergantung ada tidaknya kepala sekolah. Ini yang penting. Kepala sekolah tidak bisa melihat kita setiap saat, Bapak Ibu. Tetapi mata Allah yang tidak pernah tidur, malaikat Raqib dan Atid yang tidak pernah lupa mencatat, itu yang harus kita ingat setiap saat. Jadi kita laksanakan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, tanpa harus dilihat oleh siapapun, tanpa harus dilihat oleh kepala sekolah ataupun waka ataupun kurikulum begitu.